Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Yang namanya ukhuwah itu ada 3 macam ya. Ada yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah, ada yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, ada yang disebut dengan ukhuwah basyariyah. Ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan intern kita sebagai umat Islam. Ukhuwah Islamiyah antar umat Islam harus diikat dengan tali persaudaraan. Bahwa siapapun orangnya, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, suku apapun yang ia dilahirkan, kalau akidahnya sama, Tuhannya sama, kitabnya sama, maka dia adalah saudara kita. Itu namanya ukhuwah Islamiyah. Yang kedua ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan dalam lingkup nasional antar umat beragama dalam satu negara. Kita dengan orang Kristen, dengan orang Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, kita adalah bersaudara. Yang diikat dengan Bhinneka Tunggal Ika, itu namanya ukhuwah wataniyah. Ada juga ukhuwah basyariyah, kalau ini sifatnya umum ya. Bukan cuma antar agama, bukan cuma antar suku, tapi juga antar negara. Orang Indonesia dengan orang Malaysia, dengan orang Brunei, dengan orang Jepang, dengan orang Belanda, dengan orang Amerika dan seterusnya. Apapun agama mereka, maka kita adalah sesama manusia harus menjunjung tinggi persatuan. Orang Indonesia nggak boleh mencela orang Amerika, ya. Orang Amerika nggak boleh mencela orang Inggris, orang Inggris nggak boleh mencela orang Jepang dan seterusnya. Jadi persatuan internasional itu disebut dengan ukhuwah basyariyah. Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwa siapapun kita wajib menolong kepada orang lain walaupun agamanya berbeda. Jangan sampai kita menolong orang lihat-lihat agamanya. Ada orang kecelakaan, kita tolong, jangan ditanya agamanya apa. Agamanya apapun, kalau dia membutuhkan pertolongan kita wajib hukumnya untuk menolong mereka. Jadi menolong sesama manusia itu tanpa dibatasi oleh agama, suku, ras, budaya, bangsa, dan negara. Walaupun dia akidahnya berbeda dengan kita, agamanya beda dengan kita, kalau dia membutuhkan kita, membutuhkan pertolongan kita, maka kita sebagai umat Islam wajib untuk menolong. Dan ini diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang Yahudi, orang Nasrani yang baginda Nabi tolong tanpa harus memandang apa agamanya, apa akidahnya. Kita pun sebagai umat Islam tentu ketika kita memberikan pertolongan, berkontribusi kepada orang lain, membantu meringankan beban orang lain, tidak usah memandang agamanya apa. Misalkan di satu pelosok, satu kampung, satu daerah, yang di situ komunitas orang-orang Nasrani misalkan. Mereka kena musibah. Kita sebagai umat Islam wajib menolong mereka. Ngapain ditolong, kan agamanya beda dengan kita. Bukan ya. Itu namanya ukhuwah wataniyah. Dia saudara kita. Walaupun beda akidah, beda iman, beda agama. Wajib kita untuk menolong mereka. Ada satu cuplikan kecil di mana baginda Rasulullah memberikan contoh kepada kita betapa kita harus saling menolong terhadap orang lain walaupun orang itu beda agama dengan kita. Satu hari ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan beberapa sahabat di rumah Abu Bakar Siddiq, yang di situ juga ada sahabat Bilal bin Rabah ya. Kumpul ada beberapa sahabat di rumah Abu Bakar Siddiq termasuk baginda Rasul.
ketika Rasulullah dengan para sahabat sedang berbincang-bincang, tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu dari luar. Ketika dibuka pintunya, ternyata ini orang Nasrani. Dia datang tergopoh-gopoh mencari baginda Rasulullah. Mohon maaf, apakah di sini ada Muhammad? Ya, Nabi langsung ngacung kepala. Saya Muhammad, ada apa? Muhammad, kalau engkau seorang nabi, kalau engkau seorang rasul, buktikan, berikan aku pertolongan. Aku sedang dizolimi oleh orang, tolong aku. Nabi langsung bangkit, ada apa? Muhammad, hartaku dirampas oleh Abu Jahal bin Hisham. Nabi langsung kaget dan langsung terbawa emosi. Padahal yang melaporkan itu orang Nasrani. Begitu Nabi mendengar ada kezaliman, Nabi langsung bangkit. Apa kau bilang? Iya Muhammad, hartaku dirampas oleh Abu Jahal bin Hisham. Nabi langsung emosi, enggak terima. Walaupun beliau seorang rasul, yang melaporkan adalah orang Nasrani. Baik kalau begitu, antarkan saya ke rumah Abu Jahal. Nabi langsung bangkit bersiap-siap untuk menuju ke rumah Abu Jahal. Di-stop oleh beberapa sahabat. Wahai Rasulullah, ini kan siang hari ya. Waktu-waktu istirahat. Barangkali saja kau ke rumah Abu Jahal, dia sedang tidur. Kalau dibangunkan, dia bisa marah. Dan kami khawatir akan terjadi apa-apa pada dirimu. Nanti sajalah agak sorean. Atau besoklah, gampang itu sih. Nabi, tidak. Ini kezaliman yang tidak bisa dibiarkan. Nabi langsung bangkit itu. Ya. Padahal dirayu oleh para sahabat. Karena waktu zuhur itu kan waktu sedang panas-panasnya. Orang istirahat, khawatir ketika sampai ke Abu Jahal. Ini Abu Jahal sedang tidur. Khawatirnya ketika khawatir Nabi datang ke sana, marah, kemudian ada hal-hal yang tidak diinginkan oleh para sahabat. Tidak, pokoknya aku harus datang. Nabi akhirnya bangkit dan berjalan menuju ke rumah Abu Jahal, ditemani oleh orang Nasrani tadi. Dengan beberapa sahabat mengikuti baginda Rasul. Ketika sampai di rumah Abu Jahal, ketuk pintu. Siapa di luar? Muhammad. Ketika dibuka pintunya, kata Abu Jahal, "Hai Muhammad, ada apa kau? Tumben kau main ke rumah saya. Ada apa?" "Wahai Abu Jahal, aku mendengar laporan bahwa orang yang di samping saya ini, orang Nasrani, kau rampas hartanya." "Oh, cuma itu kepentinganmu tentang ke rumah saya. Kenapa kau repot-repot main ke rumah saya Muhammad? Ini kan persoalan kecil. Kenapa kau enggak nyuruh orang sajalah untuk main ke rumah saya? Ini perkara kecil, kenapa kau datang ke rumah saya?" "Tidak. Kembalikan semua harta milik orang Nasrani. Kembalikan sekarang." "Muhammad, itu kan bisa kita bicarakan. Tidak usah pakai otot begitulah." "Tidak, pokoknya. Untuk masalah kezaliman, penindasan, saya nggak bisa kompromi. Segera kembalikan harta yang kau rampas dari orang Nasrani ini." Dikertak seperti itu nih Abu Jahal takut, gemetar itu. Padahal Abu Jahal itu kan musuh bebuyutan yang sangat benci dengan baginda Rasulullah. Yang selalu mencari akal, mencari kesempatan bagaimana menghabisi Nabi. Abu Jahal dengan Abu Lahab ya, CS-nya itu. Jahatnya luar biasa nih Abu Jahal dengan baginda Rasulullah. Tapi kali ini digertak oleh baginda Nabi, ini Abu Jahal gemetar. Abu Jahal gemetar lalu dia masuk ke dalam. Membawa satu keranjang ya, kurma yang dirampas dari orang Nasrani ini. Ketika keluar, kata baginda Rasulullah, "Wahai Nasrani, apakah sudah cukup? Apakah semua harta yang dirampas oleh dia sudah dia keluarkan?"
Belum Muhammad, ini belum seberapa. Oh masih ada, masih ada. Abu Jahal, jangan banyak bicara, kau ambil semuanya. Keluarkan segera. Baik Muhammad, gemetar nih Abu Jahal. Abu Jahal gemetar masuk lagi. Kemudian dia keluar membawa sekeranjang kurma-kurma yang dirampas dari orang Nasrani ini. Ketika dibawa semuanya, wahai Nasrani, apakah sudah semua harta yang dirampas dari kau dikeluarkan semua? Sudah cukup semua belum? Sudah Muhammad. Sudah semuanya? Sudah Muhammad. Cuma segini? Iya, baik. Lain kali kata baginda Rasul, Abu Jahal jangan pernah kau melakukan hal yang sama, ya, menindas, merampas harta yang bukan hakmu. Nabi pun akhirnya keluar dari rumah Abu Jahal dan pulang. Ketika Nabi sudah pergi, ini istri Abu Jahal itu geleng-geleng kepala, heran bukan main. Hai suamiku, aneh kau ini. Bukankah kau selama ini begitu jahilnya dengan Muhammad? Kau mencari akal bagaimana menghabisi Muhammad. Kenapa kali ini kau takut luar biasa? Kenapa kau gemetar? Kamu nurut dengan Muhammad? Dia kan cuma anak yatim saja. Kau nurut dengan dia, kenapa kau? Kata Abu Jahal, istriku, tolong kau jangan sebarkan cerita ini kepada orang-orang, ya. Kau jangan ceritakan ini kepada orang-orang yang nanti akan bikin saya malu. Ya. Jangan kau permalukan aku dengan cerita ini kepada orang-orang. Iya, cuma saya heran kepada engkau. Kenapa kau takut dengan Muhammad digertak? Kok kamu takut gemetar? Ya? Kenapa itu? Kau nggak tahu ya? Memangnya ada apa? Tadi ketika Muhammad datang ke rumah kita, menggertak saya dengan begitu hebat, luar biasa. Aku melihat seolah-olah di dua bahu Muhammad, di dua pundak Muhammad ada 2 ekor singa. 2 ekor singa, iya. Saya nggak ngelihat. Lah, kau nggak ngelihat kan? Saya ngelihat. 2 ekor singa yang bertengger di 2 bahu Muhammad tuh seolah-olah dia akan menerkam saya. Ketika dia menggertak saya dan ingin saya lawan, ingin saya tolak gertakan dia, itu 2 ekor singa tadi seolah-olah dia membuka mulutnya ingin menerkam saya. Bagaimana saya nggak takut itu? Ketika saya ingin membantah Muhammad tadi, ingin melawan Muhammad, ingin membantah, ingin menolak. 2 ekor singa itu langsung membuka mulutnya dengan hebat. Aku takut luar biasa. Loh, saya nggak ngelihat apa-apa itu. Kamu nggak ngelihat? Enggak, kata istrinya. Ini berarti kerjaan Muhammad ini. Saya takut luar biasa. Itu sebabnya saya begitu tunduk tadi kepada Muhammad. Saya takut jika menolak, saya diterkam oleh 2 singa tadi. Ini merupakan mukjizat ya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bisa dilihat oleh orang banyak. Hanya Abu Jahal yang bisa melihat 2 ekor singa bertengger di bahu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baginda Rasul pun pulang beserta orang Nasrani tadi. Di tengah jalan ini orang Nasrani bilang, "Wahai Muhammad, sekarang aku betul-betul yakin bahwa kau seorang nabi, kau seorang rasul. Kau sudah membela saya, menolong saya, padahal saya orang Nasrani, bukan pengikutmu, tapi kau bela luar biasa. Akhlakmu Muhammad sungguh agung luar biasa, aku kagum kepadamu. Tadi dikira saya kau gak bakal nolong saya. Saya kan orang Nasrani bukan pengikutmu. Tapi kau tolong dengan ikhlas membantu masalah saya yang dihadapi oleh Abu Jahal tadi." Kata baginda Rasul, ya itulah umat Islam. Ya. Walaupun Anda orang Nasrani, kami orang Islam, tetap yang namanya saling tolong menolong harus ditegakkan. Jangan sampai tidak saling tolong menolong dengan alasan beda agama. Baik Muhammad, kalau begitu
Aku betul-betul mengakui bahwa kau seorang nabi, kau seorang rasul. Saksikan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Nasrani ini masuk Islam. Masuk Islam dia. Menjadi pengikut baginda Rasulullah karena akhlak dari baginda Nabi. Ya. Karena mukjizat baginda Rasulullah yang menyebabkan Abu Jahal ketakutan luar biasa. Sehingga seluruh harta yang dirampas dari orang Nasrani dikembalikan lagi. Nah, di sini kita perlu garis bawahi bahwa ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah, ketiga-tiganya harus kita tegakkan tanpa harus kita pilih ketiganya. Harus berjalan seiring. Ya. Di samping kita memperjuangkan, mengedepankan ukhuwah Islamiyah, kita juga harus mengedepankan ukhuwah wataniyah dan juga ukhuwah basyariyah. Kita bersatu dalam intern kita sebagai umat Islam, kita bersatu dalam lintas nasional antar umat beragama, dan juga kita bersatu sebagai umat manusia sedunia. Sehingga perdamaian bisa ditegakkan tanpa harus saling bertikai.